Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan saham? Kepemilikan atau penyertaan dari seseorang kepada perusahaan, tentunya untuk memperoleh keuntungan, Nah, untuk cara memonitornya itu seperti apa ya Bu? memiliki pengetahuan. Itu sebenarnya pro kontra ya Bu? Iya, jadi sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IPB Podcast bersama saya Isnadia Asgani. Dan tentunya pada episode kali ini kita akan membahas tuntas mengenai saham. Apa itu saham, mekanisme saham itu sendiri, dan bagaimana sih cara kita mendapatkan keuntungan atau return dari saham yang kita investasikan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita kedatangan Dr. Tanti Novianti. Selamat datang Ibu. selamat datang Mbak Isna. Baik Ibu, tadi kan sudah disinggung juga mengenai saham. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan saham? Baik Mbak Isna, Sobat IPB, jadi saham ini adalah salah satu bentuk atau instrumen dari investasi. Nah, kemudian bisa juga dikatakan bahwa saham ini adalah sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan dari seseorang kepada perusahaan, tentunya untuk memperoleh keuntungan, sehingga nanti yang menginvestasikan itu memiliki klaim untuk atau atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan juga dia berhak untuk hadir di rapat umum pemegang saham. Wah, seperti itu ya Bu. Tapi sebenarnya siapa saja sih Ibu yang terlibat dengan saham itu sendiri? Apakah investor dengan perusahaan aja atau ada pihak lain yang terlibat dalam saham itu sendiri? Ya, baik. Sobat IPB, jadi siapa saja yang terlibat di saham ini adalah tentunya pertama adalah investor. Adalah orang yang ingin menginvestasikan modalnya yang tentunya ingin tujuannya kan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan efek. Biasanya disebut juga sebagai broker. Kemudian juga di situ nanti ada trader, kemudian juga ada spekulan. Oh, spekulan. Spekulan itu seperti apa ya Bu? Jadi spekulan itu biasanya adalah mereka-mereka yang ada di bursa gitu ya, yang memang tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan memanfaatkan fluktuasi dari harga saham yang terjadi. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi ada pihak-pihak yang terlibat lain ya selain investor dan perusahaan itu sendiri. Jadi ada penengahnya juga ya Bu. Nah, untuk memulai investasi itu sendiri atau sebagai kita investor, gimana sih Bu cara memilih atau membeli saham? Ya, jadi Sobat IPB, kalau kita ingin mulai berinvestasi di saham, tentunya kita pertama adalah harus memiliki pengetahuan terkait saham itu juga apa, gitu ya. Termasuk nanti kelebihannya apa, kemudian resikonya apa. Kemudian bagaimana sih kita ingin mendapatkan saham itu? Caranya cukup mudah. Kita perlu menyiapkan misalnya KTP ya, atau kalau yang masih mahasiswa bisa pasti sudah punya KTP juga kan? Ya, atau misalnya kartu mahasiswa. Ya, kemudian juga ada NPWP, bisa seperti itu. Kemudian nanti kita bisa daftar ke perusahaan efek. Kemudian kita bisa buka rekening di situ sehingga kita dapat RDI ya, rekening dana investor. Nah, di situ nanti kita bisa transfer dana sehingga dari situ kita selanjutnya bisa akses untuk beli ataupun jual saham. Oh, jadi ada mekanisme-mekanisme tertentu dan persyaratan tertentu ya untuk membeli saham itu sendiri. Nah, kapan sih Bu kita sebagai investor itu mendapatkan keuntungan dari sahamnya? Ya, jadi kalau kita investor ya yang akan investasi di saham, sebetulnya nanti peluang untuk mendapatkan keuntungan adalah pertama kita nanti akan mendapatkan apa yang disebut dividen. Jadi dividen itu adalah keuntungan perusahaan yang nanti akan dialokasikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham itu sendiri. Atau bisa juga tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi itu akan diinvestasikan lagi oleh perusahaan untuk memperkuat modal mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keuntungan dari saham itu adalah yang disebut dengan capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah keuntungan yang kita peroleh pada saat kita menjual saham itu harganya lebih tinggi dibanding pada saat kita beli saham.
Nah, itulah yang disebut dengan capital gain atau keuntungan dari saham yang kita investasikan. Nah, untuk cara memonitornya itu seperti apa ya, Bu? Ya, tentunya kita bisa melihat bagaimana pergerakan saham itu dari perusahaan itu sendiri. Biasanya kan ada melaporkan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Karena kita juga sebagai investor tentunya harus paham ya. Ada stigma negatif Sobat IPB yang harus kita pahami bersama, bahwa katanya bahwa investasi di saham itu adalah judi. Waduh. Padahal sebetulnya bukan. Karena investasi di saham itu adalah salah satu bentuk investasi, sehingga di situ ada ilmunya, gitu ya. Tidak sembarang yang tidak memiliki ilmu kemudian ikut terlibat di situ, gitu ya. Nah, itulah yang sebetulnya ada pendapat yang pro dan kontra terhadap saham. Nah, oleh karena itu bagi Sobat IPB ya yang ingin betul-betul belajar investasi, bagaimana mendapatkan investasi dari saham, harus memiliki pengetahuan tentang saham itu sendiri. Oh, jadi istilah investasi saham itu judi itu sebenarnya pro kontra ya, Bu? Iya, jadi sebetulnya itu adalah investasi, Iya, tapi kita investasi. harus memiliki pengetahuan. Oke, baik. Nah, untuk investasi di saham ini pasti kan ada keuntungannya. Apa sih, Bu, yang menjadi keuntungan dari investasi saham dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya? Ya, nah kelebihan dari investasi di saham itu karena tadi adalah biasanya tujuannya untuk jangka panjang, sehingga keuntungan itu biasanya didapatkan setelah kita berinvestasi dalam jangka panjang, gitu kan ya, seperti itu. Dan kita ketahui bersama bahwa profil dari saham itu adalah high return, high risk. Jadi artinya risikonya tinggi, kemudian returnnya juga tinggi. Nah, itulah yang betul-betul harus kita pahami. Dan kita harus memiliki dasar pengetahuan untuk memitigasi resiko yang tinggi itu. Oh, seperti itu. Jadi untuk saham ini rata-rata untuk jangka panjang ya, Bu. Tapi bisa nggak sih, Bu, saham ini untuk dana pensiun? Sebenarnya bisa nggak, Bu? Sebetulnya bisa kalau memang dari sekarang, sehingga tadi peruntukannya atau didapatkannya nanti untuk jangka panjang. Tetapi kalau memang kita mau investasi khusus di pensiun, itu juga bisa gitu ya. Pakai reksadana juga bisa. Gitu ya, tabungan pensiun juga ada. Sekarang DPLK dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tadi sempat disinggung juga ya, Bu, ternyata kalau saham itu high risk, high return juga ya, Bu. Nah, sebenarnya resiko apa sih yang timbul dari kalau misalkan kita berinvestasi di saham? Pertama adalah tadi kan memang dia high risk ya. Resikonya apa? Pertama adalah bisa jadi tidak dapat dividen. Kan gitu ya. Nah, tidak dapat dividen ini bisa karena memang perusahaannya mengalokasikan keuntungannya untuk memperbesar, atau memang perusahaannya rugi, kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah capital loss, gitu ya, yang dikenal. Apa itu capital loss? Capital loss itu adalah kita menjual saham itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan pada saat kita beli. Jadi kebalikannya dari capital gain tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah resikonya kalau perusahaannya bangkrut. Nah, ini otomatis tentunya kita akan tidak mendapatkan apa-apa, gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi ada juga ya, Bu, ternyata resiko-resikonya jadi capital loss, terus dari perusahaannya juga yang tiba-tiba bangkrut itu perlu diantisipasi juga ya, dan perlu kita identifikasi dengan baik dan secara cermat. Baik Sobat IPB, ternyata perbincangan kita mengenai saham ini sangat menarik ya. Dan ternyata investasi saham ini bukanlah judi, tapi juga ini dapat menjadi instrumen investasi yang dapat menguntungkan kita untuk di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Isnadia Asgani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.